welcome to my channel. Sebelum ke video penjelasan Land of Dawn, saya akan menginformasikan hero-hero penyesuaian season 25 ya guys ya, 25 ya. Oke guys, di sini ada Terigla, Gord, sama Loi, Jauhead, Edit, Nathan, Pakuito di buff ya guys ya. Jadi kalian kalau user Gord, si Terigla nggak kepake, yang dulunya yang nggak kepake, jadi sekarang di buff oleh Monton ya guys ya. Jadi kalian bisa main di Land of Dawn pakai Terigla atau Gord ya guys ya. Atau ya banyak sih yang di buff, Loi, Jauhead, Edit, Nathan, Pakuito ya guys ya. Dan Akai, Link, Iritel, Julian, sama udah ya guys ya. Ini hero-hero apa sih, hero-hero nyebelin sih di nerf ya guys ya. Oke, makasih kepada Monton ya guys ya, karena udah nerf hero nyebelin ya guys ya. Oke, di sini ada berbagai ibu kota ya guys ya. Dan di sini ada hero-heronya ya. Di sini ada hero-hero dan tempatnya ya guys ya. Dimana ada tempat ya pasti ada yang nempatin ya guys ya. Oke, yuk kita lihat siapa saja ya guys ya. Kita ke Monian dulu. Oke, meskipun Monian belum mendapatkan kembali kejayaannya, Monian Empire yang terlahir kembali masih merupakan kekuatan politik terpenting di Land of Dawn. Jadi si Monian ini meskipun belum mendapatkan kembali kejayaannya, tapi Monian Empire ini merupakan kekuatan politik terpenting di Land of Dawn ya guys ya. Dan di sini ada beberapa hero yang ada di Monian ya guys ya. Jadi hero-hero yang di Monian Empire itu kirain saya Tigreal, Fanny ya sebangsa Lightborn gitu, ternyata tidak ya guys ya. Ternyata di sini banyak ya guys ya. Ini yang nempatin yang di Monian Empire. Jadi kita pergi dulu ke Lumina City, ibu kota Monian Empire, tempat paling makmur di Land of Dawn dan juga pusat politik dan perdagangan di seluruh benua. Pedagang, penyair, dan penjelajah dari semua ras berkumpul di sini. Jadi pengunjung, pedagang, penyair, penjelajah berkumpulnya di ibu kota Monian. Oracle Plaza yang mencegah dan luas dapat mengakomodasi puluhan ribu orang yang berkumpul untuk menyaksikan dan merayakan kemenangan para pahlawan. Oke guys, keren ini guys. Jadi yang menepati di Lumina City di ibu kota Monian, di sini ada beberapa hero ya guys ya. Pertama Tigreal ya guys ya. Yuk kita lihat pemimpin Lex Order, penjaga Monian Empire. Keren. Tigreal adalah bintang baru Monian Empire, namun dalam sebuah pertempuran pasukan kedua yang dipimpinnya pergi jauh ke dalam wilayah lawan sendirian di bawah perintah pejabat tingkat tinggi dan menderita kerugian besar. Dan akhirnya Tigreal dipaksa untuk bertanggung jawab atas kejadian itu. Jadi si Tigreal ini melakukan kesalahan dan disuruh bertanggung jawab ya guys ya. Karena itu dia meninggalkan Empire dan pergi ke Northern Vale. Selama periode waktu ini Tigreal akhirnya menyelesaikan masalah di pikirannya. Akhirnya dia kembali ke Empire dan menjadi pemimpinnya Lex Order. Jadi dia pas udah menangin diri, pas udah tenang, dia balik lagi ke Lex Order, jadi pemimpin Lex Order ya guys ya. Maaf salah ngomong. Jadi hubungan Tigreal itu
ada 4 ya guys ya, ada Harith, Alucard, dan Natalia ya guys. Di sini ada Harith berperan rekan dan Alucard dan si Natalia. Jadi si Tigreal ini mempunyai saudara yaitu si Fanny. Ada apa ya? Kita lihat, pasti seru nih mah. Yuk kita ke si Fanny dulu ya guys ya. Fanny adalah adik dari Tigreal yang tumbuh di bawah perlindungan keluarga dan kakak laki-lakinya sejak dia masih kecil. Jadi si Fanny ini dijaga ketat kayaknya sama si Tigreal. Tapi Tigreal menerima tuduhan atas kesalahan dalam pertempuran dan meninggalkan rumah yang barusan ya guys ya. Mengabaikan larangan dari keluarganya, Fanny bergabung menjadi prajurit dan melalui senjata yang dirancang sendiri. Jadi berarti yang sat kabel itu dia merancang sendiri ya guys ya. Dia berhasil menyelesaikan tugas demi tugas menjadi prajurit luar biasa yang dapat mengurus dirinya sendiri. Mandiri dia guys. Oke guys, di sini ada hero ketiga ya guys ya yang menempati Lumina City, ibu kota Empire, ibu kota Monian Empire maksudnya. Kimi seorang gadis keren yang menyukai teknologi dan penemuan. Terlahir di dalam keluarga militer tradisional di Monian Empire, dia menerima pendidikan militer sejak usia dini. Maka dia masih seperti anak kecil di saat yang sama. Kimi tidak terikat tradisi, dia terobsesi dengan teknologi dan penemuan. Untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya, Kimi mengambil penemuannya dan bergabung dengan Imperial Expeditionary Army. Dan di sini Kimi juga gak kalah dari Fanny ya guys ya. Senjatanya itu jadi dirancang sendiri. Oke guys, kita ke hero keempat, ada Rafaela. Rafaela adalah malaikat yang dicintai dan dihormati oleh orang-orang di dunia ini. Rafaela dan kakak laki-lakinya Argus adalah angel. Namun Argus diperlakukan berbeda karena statusnya sebagai angel laki-laki. Semua pujian diberikan kepada Rafaela dan semua kritik diberikan kepada Argus. Oke, jadi di sini kita sudah tahu ya guys ya. Kritik diberikan kepada Argus dan pujian diberikan kepada Rafaela. Jadi yang jelek kepada Argus, yang positif ke Rafaela. Jadi orang tuanya kayaknya pilih kasih nih mah guys. Argus akhirnya jatuh ke Abyss. Wah, kena mental ini mah. Sesuatu yang sangat disesali Rafaela tapi tak berdaya untuk berbuat apa-apa. Dia adalah angel yang dikagumi orang-orang, tetapi kakak laki-lakinya terus-menerus tenggelam dalam kesakitan. Dia masih kena mental. Selain Tigreal dan Fanny yang bersaudara, di sini juga ada Rafaela dan si Argus ya guys ya. Tapi si Tigreal tadi ceritanya dia melakukan kesalahan, tapi dia balik lagi. Tapi si Argus gak tahu balik lagi gak tahu enggak. Kayaknya ini mau kena mental sih si Argus. Yuk kita ke hero yang kelima ya guys ya. Ada Harith. Harith Leonin laki-laki yang datang ke Monian Empire dari Azria. Seorang Leonin yang lahir di Azria Woodlands yang pandai dalam magic. Untuk mengejar kekuatan dalam magic, dia meninggalkan Azria dan pergi ke Monian untuk mencari kehidupan jauh dari rumah. Dia merantau ini man, merantau kayaknya. Karena kemampuannya yang luar biasa, dia dengan cepat terpilih sebagai Master of Magic oleh Empire dan menjadi kekuatan penting bagi Empire dalam melawan kejahatan. Jadi dia itu kayaknya orang Azria. Dia merantau ke Monian Empire ya guys ya, untuk mencari kehidupan jauh dari rumah.
Oke guys, kita next lagi ke hero yang keenam. Keenam ya guys ya. Ya di sini ada Yin. Ini Yin hero pertama, bukan hero pertama, hero baru ya guys ya. Sorry. Hero baru yang ngeselin ini. Seorang anak kungfu berbakat yang dirasuki oleh dewa iblis. Anjay. Yin adalah seorang yatim piatu yang ditemukan dan dibesarkan oleh penduduk setempat di Floral Falls. Dalam sebuah insiden buruk, dia bertemu dengan dewa iblis yang melarikan diri, Lieh, dan sejak saat itu menjadi wadah terakhirnya. Apakah Lieh itu nama dari iblis yang merasuki Yin? Tulis ya di kolom komentar ya guys ya. Dan sejak saat itu menjadi wadah terakhirnya. Meskipun dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, selalu ada resiko dewa iblis akan membebaskan diri dan mendatangkan malapetaka kepada semua yang berhubung dengannya untuk melindungi orang yang dicintai dan tempat tinggalnya. Yin memulai perjalanan Komonian Empire sendiri untuk mencari penawar. Oh jadi Yin juga sama ya guys ya. Kayaknya dia itu merantau untuk mencari pendangkal dari iblis ini. Dan di sini ada hubungan Yin, yaitu si Melissa, si Sapphire, dan si Julian, si Wanwan, dan si Ling. Di sini ada si Melissa ya guys ya, berperan jadi rekan, Sapphire juga rekan, dan si Julian dan si Ling enggak sih, si Ling lawan dan si Wanwan kekasih. Jadi kekasih Yin itu adalah si Wanwan. Gua baru tahu sih bahwa si Wanwan itu kekasihnya. Oke guys, next lagi ya guys ya. Di sini ada si Sapphire, rekan si Yin yang barusan, mantan anggota dari Knights of Light yang bertekad untuk menempuh jalan hidupnya sendiri. Sapphire adalah anggota dari Knights of Light yang mendapatkan julukan Arbiter of Light setelah memusnahkan Prismate Guild milik Terigila. Sapphire menjalani satu dekade penuh melalui perjuangan batin dan keputusan. Dan ketika dia diperintahkan untuk menangkap dua orang Haresi, Yin dan Melissa, sekali lagi dia terpaksa untuk memilih antara tanggung jawab dan hati nurani. Oke ya guys ya, di sini si Sapphire ini pernah menghancurkan guild milik Terigila. Dan hubungan si Sapphire ini yang barusan tadi yang diomongin ya guys ya, yang dijelasin yang barusan. Oke, next lagi ya guys ya. Di sini ada si Julian, ini yang rantau Komonian nih, hero OP mulu sih. Yang baru-baru ini yang belum tahu, ini hero baru yang barusan Julian sama si Sapphire dan sama si Yin. Julian sebagai assassin raven dari Cross of Light, seorang anak laki-laki sedang mencari jati diri. Julian merupakan anak dari Terigila. Oh, Julian ini ada anak dari Terigila. Pemimpin dari Prismate Guild tersebut telah dimusnahkan oleh Church of Light atas tuduhan ajaran sesat ketika Julian masih usia dini. Anak yang malang tersebut kemudian diadopsi oleh Uskup Agung, dilatih dan dibentuk menjadi anggota elit dari Raven, pasukan rahasia yang hanya mendengarkan perintah dari Uskup Agung. Kemudian dalam misinya untuk menyucikan Sapphire, dia sekilas melihat rahasia yang telah terkubur dalam waktu. Oke ya guys ya, jadi si Julian ini adalah anak si Terigila.
gue baru tahu sih. Dan si Sapir ini pernah ngebantai Guel Sitariga ya guys ya. Tapi Julian ini berhubungan rekan dengan si Sapir. Wah, ini ada apa nih ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai sini dulu ya guys ya. Yang belum subscribe dulu ya guys ya, biar nggak ketinggalan channel selanjutnya ya guys ya. Ui trong công nhôm vẽ